Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mana materi kami adalah audit siklus persediaan dan pergundangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Lagunarianta dengan NIM akhir 218. Saya Yunda Rizky Pramudia dan ya, 5 Hesa 90. Saya Maya Firindatun Hasana dengan NIM akhir 217. Saya Layuna Yulfa Aisyah dengan NIM akhir 151. Oke, boleh di next. Oke, jadi audit siklus persediaan dan pergudangan adalah proses pemeriksaan terhadap seluruh aktivitas mulai dari pembelian, penerimaan, penyimpanan hingga pengeluaran barang untuk memastikan persediaan benar-benar ada, tercatat lengkap, dinilai dengan tepat, serta disajikan sesuai standar dalam laporan keuangan. Nah, audit ini juga bertujuan mengidentifikasi risiko seperti kehilangan, kesalahan, pencatatan, atau kecurangan dengan melakukan prosedur seperti stok opname, pemeriksaan dokumen, cut-off test, dan rekonsiliasi, serta menilai efektivitas pengendalian internal seperti pemisahan tugas otorisasi dan pengamanan gudang. Nah, di sini kita juga tahu siklus persediaan dan pergudangan itu mencakup banyak proses dari pembelian barang, penerimaan hingga pencatatan persediaan. Nah, di sini juga audit bertujuan memastikan semua proses itu tuh harus tercatat dengan benar, aman dari kecurangan dan sesuai prosedur. Nah, selanjutnya di situ kan juga ada beberapa resiko yang sering terjadi seperti barang hilang, salah pencatatan stok, overstock atau stock out, penilaian penilaian persediaan tidak wajar, barang rusak atau usang dan tidak dihapus. Nah, dari sini juga kita juga tahu ada langkah-langkah yang memang harus ada di prosedur audit seperti observasi stok opname, pengujian dokumen seperti surat jalan, faktur pembelian, kartu stok dan lain sebagainya hingga di uji penilaian seperti ada FIFO, LIFO, dan average, dan rekonsiliasi. Lalu juga ada pengendalian internal yang harus ada seperti eh, pemisahan tugas, jadi mulai dari pembelian, penerimaan, pencatatan, ada otorisasi juga. Dan oke, boleh next. Nah, selanjutnya kita beralih ke fungsi bisnis. Jadi fungsi utamanya yang pertama adalah pembelian bahan baku, yang kedua penyimpanan persediaan, yang ketiga proses produksi, yang keempat penyimpanan barang jadi, dan yang terakhir pengiriman barang jadi ke pelanggan. Nah, selanjutnya ada alur persediaan dan biaya nih. Bisa mulai dari bahan baku, kemudian diproses produksi, kemudian menjadi barang jadi. Lalu selanjutnya ada unsur biayanya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, yang mana itu nanti akan menghasilkan persediaan dalam proses persediaan dan harga pokok penjualan. Next. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke bagian audit persediaan. Yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, mentransfer secara internal aset dan biaya. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Dan yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Dan yang terakhir, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Next. Selanjutnya ada audit akuntansi biaya. Yang pertama, audit akuntansi biaya dimulai dengan transfer internal aset dari bahan baku ke proses ke persediaan barang jadi. Sistem dan pengendalian akuntansi biaya berhubungan dengan catatan akuntansi biaya milik perusahaan yang beragam, mulai dari perusahaan sederhana hingga pabrik baja besar. Kemudian yang pertama ada pengendalian akuntansi biaya. Nah, ini tuh berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait. Dari bahan baku yang diminta, produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Jadi yang pertama ada pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kemudian pengendalian biaya terkait, yaitu pengendalian atas catatan dan penelusuran biaya yang menyertainya. Kemudian ada file induk persediaan perpetual tidak disimpan oleh orang yang tidak memegang barang secara langsung karena file tersebut yang pertama eh, catatan produksi yaitu menyediakan catatan persediaan yang ada di tangan digunakan untuk memulai produksi
atau akuisisi bahan atau barang tambahan. Yang kedua, karena file itu sebagai pemantauan pemakaian, yaitu menyediakan catatan penggunaan bahan baku dan penjualan barang. Jadi untuk melihat item yang usang atau bergerak lambat. Kemudian sebagai pertanggungjawaban, yaitu menyediakan catatan untuk mempertanggungjawabkan apabila ada selisih antara perhitungan secara fisik dan jumlah pada daftar perpetual. Next. Lalu selanjutnya ada pengujian akuntansi biaya. Jadi auditor ini memperhatikan 4 aspek akuntansi biaya sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian fisik terhadap persediaan. Auditor ini memeriksa area penyimpanan bahan baku, meminta kustodian untuk menjelaskan tugasnya, dan jika pengendalian fisik tidak memadai, maka dapat dilakukan dengan memperluas pengujian persediaan fisik. Kemudian yang selanjutnya yaitu dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Jadi auditor ini memverifikasi transfer dari satu lokasi ke lokasi lainnya seperti deskripsi tanggal dan semua transfer aktual dicatat. Dan produk diberi label dengan kode batang. Kemudian yang ketiga yaitu file induk persediaan perpetual, yaitu cara auditor dengan menguji catatan perpetual dengan memeriksa dokumen yang menunjukkan data seperti penambahan dan pengurangan bahan baku dan penambahan dan pengurangan barang jadi. Selanjutnya catatan biaya per unit. Nah, keakuratan data biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur sangat penting agar persediaan dinyatakan secara wajar. Nah, auditor harus memahami bagaimana pengendalian internal akuntansi biaya diintegrasikan dengan catatan akuntansi dalam 3 siklus. Yang pertama ada akuisisi dan pembayaran, penggajian, serta penjualan dan penagihan. Next. Nah, selanjutnya ada eh, prosedur analitis. Nah, prosedur analitis merupakan bagian penting dalam mengaudit siklus persediaan dan pergudangan. Eh, Auditor menerapkan prosedur analisis pada akun-akun dalam siklus ini untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang ditunjukkan ketika terjadi fluktuasi. Nah, di sini terdapat contoh prosedur analitis. Yang pertama, dengan membandingkan persentase margin quarter dengan tahun sebelumnya. Nah, itu dilakukan ketika ada kemungkinan salah saji seperti atau kurang saji dari persediaan dan harga pokok penjualan. Kemudian selanjutnya ada membandingkan perputaran persediaan seperti harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata dengan tahun sebelumnya. Nah, itu dilakukan ketika ada persediaan yang salah saji persediaan yang usang yang mempengaruhi persediaan. Nah, selanjutnya ada prosedur analitis lain seperti membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya, kemudian membandingkan nilai persediaan yang ditambah dengan tahun sebelumnya, kemudian ada membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya ada observasi fisik persediaan. Nah, auditor diharuskan untuk melakukan pengujian observasi fisik atas persediaan sejak sebuah kecurangan besar yang melibatkan pencatatan persediaan yang tidak diungkapkan pada tahun 1938 di McKesson and Robin Company. Nah, kecurangan tersebut tidak ditemukan karena auditor tidak mengamati secara fisik persediaan yang pada saat itu tidak diharuskan. Nah, persyaratan observasi persediaan itu ada yang pertama adalah hadir pada saat klien menghitung persediaannya untuk menentukan saldo akhir tahun. Yang selanjutnya adalah mengamati prosedur perhitungan klien, terus mengajukan pertanyaan kepada personil klien mengenai prosedur perhitungannya, lalu melakukan pengujian atas perhitungan fisik independen mereka sendiri. Lalu yang kedua ada pengendalian terhadap penghitungan fisik. Nah, auditor harus memahami pengendalian atas perhitungan persediaan fisik klien sebelum perhitungan persediaan dimulai. Meskipun pemahaman ini memang diperlukan untuk mengevaluasi keefektifan prosedur klien, hal tersebut juga memungkinkan auditor untuk memberikan saran konstruktif sebelumnya. Jadi, jika pengendalian atas perhitungan persediaan fisik klien tidak memadai, auditor akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memastikan bahwa perhitungan fisik tersebut sudah akurat. Nah,
pengendalian fisik yang memadai terhadap perhitungan fisik persediaan klien itu meliputi yang pertama adalah instruksi klien yang benar, yang kedua adalah supervisi oleh personal perusahaan, yang ketiga adalah verifikasi internal yang independen, lalu rekonsiliasi independen, dan yang terakhir pengendalian klien yang memadai. Selanjutnya adalah keputusan audit. Keputusan audit dalam pesawat fisik persediaan serupa dengan yang dibuat untuk bidang audit lainnya. Nah, keputusan itu meliputi yang pertama adalah penetapan waktu. Nah, auditor memutuskan apakah perhitungan fisik dapat dilakukan sebelum akhir tahun, terutama atas dasar keakuratan file induk persediaan perpetual. Nah, jika klien melakukan perhitungan fisik interim yang akan hanya disetujui auditor apabila pengendalian internalnya efektif. Auditor akan mengamati perhitungan persediaan pada saat itu dan juga menguji transaksi yang dicatat dalam catatan persediaan perpetual dari tanggal perhitungan hingga akhir tahun. Lalu yang kedua adalah ukuran sampel. Nah, jumlah item persediaan yang harus dihitung auditor sulit dirinci karena auditor berfokus pada mengamati prosedur klien dan bukan pada memilih item yang akan diuji. Lalu yang ketiga adalah pemilihan item. Nah, ketika mengamati klien yang menghitung persediaan, auditor harus berhati-hati untuk mengamati perhitungan item-item yang paling signifikan dan sampel representatif dari item persediaan yang umum. Lalu menyelidiki item yang mungkin telah usang atau rusak, dan yang terakhir adalah membahas dengan manajemen menyangkut alasan mengeluarkan setiap item yang material. Lalu yang keempat ada pengujian observasi fisik. Nah, bagian yang penting dari observasi persediaan adalah menentukan apakah perhitungan fisik telah sesuai dengan instruksi klien. Untuk melakukan hal tersebut secara efektif, auditor juga harus hadir dalam perhitungan fisik yang dilakukan. Di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk observasi persediaan fisik. Nah, di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Contohnya adalah persediaan yang dicatat pada tag memang ada. Itu menguji eksistensinya. Nah, prosedurnya ada prosedur observasi persediaan yang umum itu dari yang tadi adalah memilih sampel acak, nomor tag, dan mengidentifikasi tag dengan nomor yang dilampirkan pada persediaan aktual. Lalu mengamati apakah terjadi pergerakan persediaan selama perhitungan. Nah, komentarnya adalah tujuannya adalah mengungkapkan pencantuman item yang tidak ada sebagian dari persediaan dan sebagainya. Lalu ada audit penetapan harga dan kompilasi. Nah, pengendalian yang pertama adalah pengendalian penetapan harga dan kompilasi. Pengendalian internal yang memadai menyangkut penelusuran biaya per unit dan catatan lainnya yang menyediakan assurance bahwa klien menggunakan biaya yang masuk akal untuk nilai persediaan akhir. Klien memerlukan pengendalian internal atas kompilasi untuk memastikan bahwa perhitungan fisik telah diikhtisarkan dengan benar, dan lain-lain. Lalu ada prosedur penetapan harga dan kompilasi. Nah, auditor dapat menentukan tujuan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari klien sebagai kerangka referensi termasuk deskripsi setiap item persediaan, kuantitas, harga per unit, dan nilai total. Nah, di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk penetapan harga, kompilasi, dan persediaan. Harga dan kompilasi persediaan. Nah, di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, yaitu persediaan dalam schedule listing, persediaan sama dengan perhitungan persediaan fisik, perkalian sudah benar, dan totalnya ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum atau menguji detail time-in. Lalu prosedur penetapan harga dan kompilasi persediaan yang umum, yaitu melaksanakan pengujian kompilasi, yaitu dengan melihat tujuan eksistensi, kelengkapan, dan keakuratan. Memvoting schedule listing persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu menelusuri total laka buku besar umum, dan terakhir
mengalihkan kuantitas dengan yang harga item terpilih. Lalu komentarnya adalah kecuali pengendalian lemah, pengujian footing dan perkalian harus dibatasi, atau yang seringkali dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak audit dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penilaian persediaan. Pada tahap ini, auditor melakukan pengujian untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang dicatat perusahaan sudah sesuai dengan standar akuntansi dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dalam pengujian penilaian persediaan, terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian auditor. Yang pertama, metode penilaian yang digunakan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, misalnya metode FIFO atau rata-rata tertimbang. Yang kedua, metode tersebut harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun agar laporan keuangan dapat dibandingkan. Nah, yang ketiga, auditor harus mempertimbangkan apakah nilai persediaan masih dapat direalisasikan atau justru mengalami penurunan nilai. Nah, tujuan utama dari prosedur ini adalah memastikan bahwa persediaan tidak dinilai terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, sehingga laporan keuangan tetap dinilai wajar. Next. Selanjutnya, penetapan harga persediaan yang dibeli. Untuk persediaan yang dibeli seperti bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan, auditor melakukan beberapa prosedur pemeriksaan. Yang pertama, auditor mengidentifikasi metode pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan. Kedua, auditor menilai komponen biaya apa saja yang dimasukkan ke dalam persediaan dan membandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, auditor biasanya memberikan perhatian lebih pada barang yang nilainya besar atau memiliki harga yang sering berubah karena berisiko menimbulkan salah saji yang material. Terakhir, auditor juga melakukan pengujian terhadap sampel persediaan dari berbagai jenis dan departemen untuk memastikan hasil pemeriksaan lebih representatif. Bisa dilihat pada materi, pada penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi, auditor harus mempertimbangkan yang pertama ada BBB. Auditor harus mempertimbangkan baik biaya per unit bahan baku maupun jumlah unit yang diperlukan untuk membuat unit output. Yang kedua ada BTKL. Auditor harus memverifikasi biaya per jam tenaga kerja langsung dan jumlah jam yang diperlukan untuk membuat suatu unit output. Yang ketiga ada BOP. Auditor harus mengevaluasi metode yang digunakan, menyangkut konsisten dan kelayakan, serta menghitung ulang biaya. Next. Selanjutnya ada integrasi pengujian. Audit persediaan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan beberapa siklus audit lainnya. Pertama, siklus akuisisi dan pembayaran untuk memverifikasi pembelian bahan baku. Yang kedua, siklus penggajian dan personalia untuk memeriksa biaya tenaga kerja yang menjadi bagian dari harga pokok produksi. Kemudian yang ketiga, siklus penjualan dan penagihan untuk memastikan pengeluaran barang jadi dan pencatatan penjualannya telah dilakukan dengan benar. Lalu yang keempat, pengujian akuntansi biaya untuk memverifikasi seluruh biaya yang membentuk nilai persediaan. Melalui integrasi ini, auditor dapat memperoleh bukti audit yang lebih lengkap dan efisien. Nah, dari hasil integrasi pengujian tersebut juga, auditor dapat memastikan bahwa nilai persediaan dan harga pokok penjualan telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Bisa di next.
Untuk yang B tadi udah saya jelaskan di depan juga, pengujian siklus penggajian dan personalia ini itu untuk memeriksa biaya tenaga kerja yang menjadi bagian dari harga pokok produksi. Kemudian yang pengujian siklus penjualan dan penagihan untuk memastikan pengeluaran barang jadi dan catatan penjualannya telah dilakukan dengan benar. Kemudian yang terakhir yang keempat, pengujian akuntansi biaya untuk memverifikasi seluruh biaya yang membentuk nilai persediaan. Next. Dari hasil integrasi pengujian tersebut, auditor dapat memastikan bahwa nilai persediaan dan harga pokok penjualan telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Penggunaan file induk persediaan faktual yang andal serta sistem akuntansi biaya yang baik akan sangat membantu auditor dalam meningkatkan efisiensi pemeriksaan. Selain itu, auditor juga harus memastikan bahwa seluruh metode penilaian persediaan telah diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai penutup, auditor juga wajib mengintegrasikan pengujian substantif untuk memastikan seluruh metode penilaian dan informasi relevan lainnya telah diungkapkan secara tepat dalam catatan kaki laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Next. Kesimpulannya, dalam bab ini kita membahas audit siklus persediaan dan pergudangan. Karena sulit menentukan eksistensi dan penilaian persediaan, siklus tersebut seringkali merupakan bagian audit yang paling kompleks dan menghabiskan waktu lebih banyak. Siklus ini juga unik karena banyak pengujian input pada siklus diuji sebagai bagian dari audit siklus lainnya. Pengujian yang dilakukan sebagai bagian dari siklus persediaan dan pergudangan berfokus pada catatan akuntansi biaya, observasi fisik, serta pengujian penetapan harga dan kompilasi saldo persediaan akhir. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya kembalikan ke Laguna. Baik, demikian pemaparan kami mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, dan kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.